Puji nama Tuhan, Shalom. Mari kita naikkan syukur kita hari ini kepada Bapa kita yang luar biasa. Kita memuji, kita bersyukur kepada Dia sebab Dia baik. Haleluya. Kiara lapa sikara lapa kara lapa sikara lapa se. Sujud di hadapan tamu, rendahkan diri untuk menyembahmu. Ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan namamu. Yesus, Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang senantiasa bertahta di atas puji-pujian kami, Tuhan.
Kiara laba shikara laba kara laba shikara laba se. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tiada Tuhan selain Engkau ya Aba ya Bapa. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan.
Sekali lagi mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita hari ini berada di dalam anugerah Tuhan. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah, dan tiba saatnya kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat keberkatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh kuat sampai hari ini. Kami boleh melalui segala kehidupan kami Tuhan. Tantangan, rintangan, badai boleh terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami tetap kuat teguh bersama dengan Engkau Roh Kudus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya kami sudah memuji menyembah-Mu. Dan tiba saatnya kami akan diberkati firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan. Menjadi Tuhan Yesus pedoman dalam hidup kami. Untuk kami menjadi terang dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau saudara boleh nonton hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Saudara, saya mengambil tema firman Tuhan hari ini adalah murah hati. Orang yang murah hati. Saya percaya bahwa orang itu tidak pernah akan kecewa. Dia tidak akan pernah sakit hati. Dia tidak akan pernah yang namanya menggerutu atau bersungut-sungut. Tetapi orang yang murah hati senantiasa dia mengalami satu sukacita yang sungguh luar biasa. Sekalipun dia dikhianati, sekalipun dia disakiti, dia tetap murah hati kepada orang yang menyakitinya. Sekalipun ia dikecewakan, ia tetap murah hati kepada orang yang mengecewakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya orang yang murah hati, sekalipun dikhianati, ia tetap mengasihi orang yang mengkhianatinya. Nah, firman hari ini, saya mengambil di dalam Injil Lukas 6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-36. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus dengan perikop kasihilah musuhmu. Ini ajaran yang sungguh luar biasa menurut saya. Dan di mana tidak ada semua orang mengajarkan sesuatu hal yang seperti ini. Mengasihi musuh itu enggak mudah. Itu enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita memiliki satu hati yang dijamah oleh Tuhan, hati kita sudah murah hati kepada orang-orang yang menyakiti kita, maka kita akan mengasihi musuh-musuh kita. Ini hal yang berat dan tidak semua orang percaya kepada Kristus, ia sanggup melakukannya. Tetapi juga ada begitu banyak orang yang percaya kepada Kristus, ia dikhianati. Ia disakiti,
bahkan ia dicaci maki, bahkan ia diinjak-injak, bahkan ia mengalami satu musibah yang sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Dia tetap berkata, aku mengasihimu. Satu hal yang luar biasa. Ayat ke-27 dari Injil Lukas 6. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, yang menerangkan Tuhan, yaitu Yesus. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sampai di situ dulu. Ini adalah ajaran Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan saya percaya ini bukan hanya kepada muridnya pada saat itu, tetapi juga ini kepada buat saudara dan saya. Bahwa untuk kita mengasihi musuh-musuh kita dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Hal yang sangat susah. Hal yang tidak mungkin gampang kita akan melakukannya. Tetapi ketika hati saudara dan saya dijamah oleh Roh Kudus, maka saya percaya bahwa kita sanggup melakukannya untuk mengasihi musuh-musuh kita. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Ayat ke-28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang atau mengasihi musuh kita, dan kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita, dan di sana juga dikatakan bahwa Yesus mengajarkan kepada muridnya dan kepada saudara dan saya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Saudara, orang yang mengutuk kita, tetapi kita minta berkat, bagaimana mungkin saudara? Bagaimana mungkin? Tetapi ini ajaran Kristus, ini ajaran Yesus. Dengan kata lain bahwa kita tidak akan menaruh dendam kepada orang yang membenci kita. Orang yang menyakiti kita. Ayat ke-29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini ajaran hanya Yesus yang mengajarkannya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya berat untuk kita melakukannya. Tetapi bersama dengan Yesus, saya percaya saudara dan saya, kita sanggup untuk melakukannya. Ini ajaran yang sungguh luar biasa, yang tidak dimiliki oleh semua kepercayaan-kepercayaan lain. Ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. 32. Dan jikalau kamu yang mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sekali lagi, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu wajar. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika kita mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Itu yang luar biasa. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Bahwa kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik, yang pernah menolong kita, kita mengasihi orang yang pernah membantu kita, itu hal yang sudah biasa. Itu hal yang wajar. Tetapi ketika kita mengasihi orang yang menyakiti kita, yang membuat kita terluka, maka saya mau katakan itu hal yang luar biasa. Dan tidak ada satupun yang dapat melarangnya.
Dan saya percaya bahwa kehidupan saudara dan saya ketika senantiasa kita bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan, kita sanggup untuk melakukannya itu. Kita siap untuk mengampuni, mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Ayat ke-33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Gak ada jasanya, gak ada upahnya, gak ada faedahnya ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Dengan kata lain bahwa imbas. Dia berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik. Itu namanya balas budi. Tetapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu hal yang luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tetapi dimiliki oleh saudara dan saya. Yang percaya katakan, yeah, haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita senantiasa belajar untuk memberkati orang-orang yang menyakiti kita. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Coba perhatikan baik-baik di ayat yang ke-35 bagian terakhir. Sebab ia, Yesus, adalah baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Kalau saudara dan saya mengaku bahwa kita adalah anak Yesus, anak Kristus. Bahwa dia adalah Bapanya. Berarti bahwa apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dilakukan Allah, seharusnya kita lakukan kita sebagai anak-anaknya. Kalau dia berbuat baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat, maka saudara dan saya pun seharusnya kita juga harus berbuat baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ada seorang ibu, saya sangat diberkati dan ini tidak pernah saya lupakan dalam memori otak saya. Ibu ini dia senantiasa suka memberi. Ibu ini dia tidak pusingkan siapa yang dia mau beri. Dia mau pernah menyakitinya, bahkan pernah yang mengecewakannya. Kalau dia mau beri, dia mau beri. Dan dia pernah membuang statement kepada saya, dia berkata demikian. Kalau saya sudah memberi kepada seseorang, sekalipun orang itu tidak suka kepada saya dan dia tidak suka pemberian saya, pemberian itu mau dibuang ke laut, mau dibuang di got, saya sudah tidak mau peduli. Saya tetap berbuat baik kepada dia. Nah, kadang-kala kita manusia ketika kita memberi sesuatu dan beri pemberian itu tidak tidak dipakai atau mungkin dibiarkan begitu saja. Kadang-kadang kita memiliki satu rasa kecewa yang sungguh luar biasa. Tetapi seorang ibu ini dia berkata, kalau saya kasih dia kalung emas, saya kasih dia cincin, toh kalau dia tidak pakai, dia mau buang di laut, mau buang di got, saya biarkan, yang penting saya sudah memberinya. Nah, ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Mari ini terapkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada. Biarlah kita terus tetap berbuat baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita sudah menolong dia nih, tetapi dia tidak tahu berterima kasih. Kita tetap berbuat baik kepada dia. Kita juga sudah membantu kepada dia, tetapi dia tidak tahu berterima kasih.
biarlah kita terus tetap berbuat baik kepada dia. Ini satu ajaran yang sungguh luar biasa. Dan biarlah ini saudara melakukannya dengan segenap hati bersama dengan Roh Kudus. Ayat yang terakhir. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa kita murah hati. Maka saudara dan saya sebagai anak-anaknya, kita juga harus murah hati. Mengampuni, memaafkan, mengasihi, memberkati, dan mendoakan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya saudara bersama dengan Roh Kudus dan bersama dengan Yesus, saudara sanggup mengasihi musuh-musuh kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus pimpin kami. Dan Tuhan Yesus sertai hidup kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk kami memberkati, mengasihi orang-orang yang membenci kehidupan kami. Yang Tuhan mengecewakan kehidupan kami, yang menyakiti kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan kami terus tetap mendoakan mereka. Biarlah Roh Kudus pimpin kami semua. Berkati bangsa dan negara kami. Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkati Bapak Presiden dan jajaran yang ada. Sampai ke pemerintahan daerah-daerah yang ada. Pelosok-pelosok yang ada, Tuhan memberkati. Indonesia ada di tangan Tuhan. Keamanan-keamanan di kota-kota, di daerah-daerah, di desa-desa. Tuhan Yesus Engkau menjagai. Jauhkan dari segala pertikaian, pertengkaran antar kampung, antar desa. Tuhan Engkau menjauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua. Berkati rekan-rekan LOB Ministry. Berkati yang menontonnya Tuhan hari ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu dan Roh Kudus tidak pernah selesai untuk menyampaikan isi hati-Mu dalam kehidupan kami semua. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kehidupan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.